Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Pak Warta kembali menjumpai kalian di video pembelajaran secara online. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen videonya ya. Terima kasih. Mengawali perjumpaan kita hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan dapat digambarkan melalui berbagai bentuk dan cara. Salah satunya dengan lagu. Banyak lagu yang bertemakan lingkungan. Salah satunya lagu berjudul Hijau Rumahku, Hijau Bumiku. Nah, apakah kalian tahu lagu tersebut? Oke, kalau begitu, mari kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Kami keluarga dan anak cinta lingkungan selalu berusaha lindungi bumi kita, hemat menggunakan sumber daya alam agar terhindarkan dari kehancuran. Di rumah, di sekolah, di taman, di restoran, kita kemana-mana. Ingat yang satu ini, pilah sampah pada tempatnya. Hijau rumah kita, hijau kampung kita, hijau sekolah kita, hijau kota kita. Hijau sawah kita, hijau bukit kita, hijau hutan kita, hijau bumi kita. Mari kita semua suka menanam pohon agar kita terhindar dari banyak bencana. Ingat selalu syukur padanya. Oke, sekarang kita ulang satu kali lagi. Kami keluarga dan anak cinta lingkungan selalu berusaha lindungi bumi kita, hemat menggunakan sumber daya alam agar terhindarkan dari kehancuran. Di rumah, di sekolah, di taman, di restoran, kita kemana-mana. Ingat yang satu ini, pilah sampah pada tempatnya. Hijau rumah kita, hijau kampung kita, hijau sekolah kita, hijau kota kita, hijau sawah kita, hijau bukit kita, hijau hutan kita, hijau bumi kita. Mari kita semua suka menanam pohon agar kita terhindar dari banyak bencana. Ingat selalu syukur padanya. Anak-anak pintar,
Sekarang kalian kerjakan tugas berikut ini. Berlatihlah menyanyikan lagu Hijau Rumahku, Hijau Bumiku. Kemudian buatlah sebuah video saat kalian menyanyikan lagu tersebut dengan nada dan tempo yang tepat. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, pernahkah kalian melihat seorang petani sedang bekerja? Para petani bekerja keras mengolah tanah dan menanam berbagai jenis tanaman. Mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan makanan seluruh warga masyarakat. Menjadi petani banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Sedangkan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai, mereka banyak yang menjadi nelayan. Mereka semua bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan masyarakat luas. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan daerah dan sumber daya alam dengan aktivitas manusia. Kegiatan ekonomi masyarakat sangat tergantung kepada sumber daya alam yang dimiliki daerahnya. Sebagai contoh, masyarakat di pedesaan memanfaatkan tanahnya untuk ditanami berbagai tanaman pertanian dan perkebunan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai, sebagian besar kegiatan ekonominya mengandalkan hasil perikanan laut. Bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai, kegiatan ekonomi utama masyarakat di sekitar pantai adalah sebagai nelayan. Namun, oleh karena pemandangan di pantai sangat indah, maka berkembanglah sektor pariwisata. Komplek-komplek pertokoan, penginapan dan hotel, serta jasa pemandu wisata dan penyewaan alat-alat menyelam menjadi usaha ekonomi baru masyarakat di pesisir pantai. Indonesia memiliki keindahan alam bawah laut yang begitu memikat, sehingga banyak turis baik lokal maupun mancanegara datang untuk menikmatinya. Oleh karena itu, usaha ini sangat menjanjikan belakangan ini. Kemudian, masyarakat yang tinggal di daerah sungai. Bagi sebagian orang, sungai dijadikan sebagai sumber air bagi kehidupan. Namun, bagi sebagian yang lainnya, sungai digunakan sebagai sumber pengairan lahan pertanian. Sungai juga menjadi jalur transportasi bagi masyarakat. Ada salah satu usaha ekonomi yang memanfaatkan sungai dengan mendirikan pasar terapung. Pasar jenis ini dapat ditemukan di Sungai Barito, Banjarmasin, yaitu sungai yang sangat besar. Semua usaha jual beli dilakukan di atas perahu. Oleh karena keunikannya, pasar ini juga menjadi objek wisata. Lalu, masyarakat daerah dataran tinggi. Daerah dataran tinggi baik untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Selain sebagai lahan pertanian, dataran tinggi juga merupakan tempat yang cocok untuk tempat wisata. Karena daerah dataran tinggi pada umumnya memiliki udara yang bersih, sejuk dan segar. Contohnya, dataran tinggi Dieng di Wonosobo, Jawa Tengah. Selanjutnya, masyarakat daerah dataran rendah. Daerah dataran rendah merupakan bagian dari dataran yang memiliki ketinggian antara 0 hingga 200 meter di atas permukaan laut. Seperti dataran tinggi, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Selain itu, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan untuk industri, peternakan, dan perumahan. Yang terakhir, masyarakat di daerah sabana. Di daerah yang bercurah hujan rendah seperti di Nusa Tenggara Timur ditemukan banyak sabana.
Sabana adalah padang rumput yang diselingi semak dan beberapa pohon. Masyarakat memanfaatkan daerah sabana untuk kegiatan peternakan. Hewan ternak yang diusahakan di sabana antara lain sapi dan kuda. Nah, anak-anak pintar, tugas yang harus kalian kerjakan. Identifikasilah aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar tempat tinggal kalian. Ada aktivitas ekonomi apa saja sih di sana? Kemudian, kelompokkan aktivitas ekonomi tersebut berdasarkan lingkungan alam yang cocok. Aktivitas ekonomi mana saja yang cocok dengan lingkungan pantai, kemudian aktivitas ekonomi mana saja yang cocok dengan lingkungan sungai, dataran tinggi, dataran rendah, dan juga daerah sabana. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi pelajaran yang bisa Pak Warta sampaikan hari ini. Pesan Pak Warta untuk kalian, kelestarian sumber daya alam sepenuhnya ada di tangan kita. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan kelangsungan sumber daya alam di kemudian hari. Oleh karena itu, bersikap bijaklah dalam menggunakan sumber daya alam. Nah, akhir kata dari Pak Warta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.